Nabila, kenapa kamu nyuruhku kesini sore-sore begini? Motorku lagi mogok, malah kamu paksa ketemuan di tempat sepi kayak gini. Kalau ada orang lewat gimana? Persetan dengan orang lewat, Mas. Kamu harus dengarkan aku dulu. Aku positif. Aku garis 2, Mas Aldi. Ini sudah jalan beberapa minggu. Apa? Hamil? Kamu nggak bercanda kan? Kok bisa sih Nabila? Kamu jangan main-main ya. Urusan begini mah nggak lucu. Astagfirullahaladzim, Mbak Weni, Mbak Aminah. Suara perempuan itu adalah aurat yang harus dijaga loh. Nggak elok rasanya ketawa keras-keras begitu. Apalagi ini masih di lingkungan rumah Allah. Nggak enak kalau didengar kaum laki-laki yang baru mau masuk masjid. Iya, Mbak Nabila, maaf banget. Tadi Aminah cerita soal suaminya yang salah beli ukuran baju. Makanya kami nggak sengaja ketawa lepas. Kami nggak bermaksud bikin gaduh kok. Alasan duniawi seperti itu nggak usah dibawa-bawa ke masjid, Mbak. Kita ini sebagai wanita muslimah harus punya rasa malu. Kalau cara ketawa kita aja masih seperti itu, bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri? Iya Mbak, siap, kami salah. Wanita yang solehah itu senyumnya teduh, bukan tertawa lebar sampai terdengar ke jalanan. Tolong lebih dijaga ya akhlaknya. Iya Mbak Nabila, terima kasih banyak sudah diingatkan. Kami permisi pulang duluan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alangkah baiknya sambil jalan perbanyak istighfar ya. Mbak Nabila memang luar biasa ya Weni. Masih muda tapi ilmu agamanya dalam sekali. Beruntung sekali ya orang tuanya punya anak sesoleha dia. Iya Aminah, tiap kali ketemu dia aku merasa kerdil sekali. Rasanya dosaku ini udah menumpuk kalau dibandingkan dengan kesucian hidupnya Mbak Nabila. Mereka itu gampang sekali percaya ya. Aku harus tetap mempertahankan image ini di depan banyak orang. Zaman sekarang ini ternyata mencari perempuan yang punya rasa malu dan tahu batasan aurat itu susah sekali ya. Padahal lingkungan kampung kita ini lingkungan agamis. Maksudnya bagaimana ya Mbak Nabila? Ya kamu lihat aja dirimu sendiri di cermin Sela. Keluar rumah untuk belanja kok lengannya dipamerkan begitu. Apa kamu nggak tahu kalau setiap jengkal kulit perempuan yang terlihat oleh laki-laki bukan mahram itu bisa mengundang syahwat dan mendatangkan dosa jariah? Jaga kehormatanmu sedikit dong, kasihan orang tuamu ikut menanggung dosanya. Mbak, aku cuma mau beli cabai dan bawang sebentar kok. Rumahku kan cuma beda 3 rumah dari warung Bu Joko ini. Lagi pula ini masih pagi, belum banyak orang lewat jalanan. Alasan aja, mau deket mau jauh. Yang namanya hukum agama itu nggak bisa ditawar-tawar pakai jarak rumah. Malu itu sebagian dari iman Sela. Kalau dari kecil nggak dibiasakan dididik punya akhlak dan sopan santun dalam berpakaian, ya jadinya begini. Meremehkan hal kecil, jangan sampai nanti kamu jadi fitnah dan bawa sial buat kampung ini karena gaya pakaianmu yang nggak bener itu. Gak usah sampai bawa-bawa didikan orang tua aku Mbak. Aku tahu aku belum sesempurna Mbak Nabila yang tertutup rapat, tapi nggak usah juga dong mempermalukan aku di depan orang banyak begini. Ya, dibilangin baik-baik malah lebih galakan dia. Susah kalau berbicara dengan orang yang hatinya sudah tertutup dari nasihat kebaikan. Aku emang belum siap buat berhijab, tapi nggak harus ngehina kayak gitu kan. Emangnya nggak bisa yang ngasih tahu baik-baik?
Nabila, kamu kok telat banget sih? Aku udah nunggu hampir 1 jam di sini sampai digigit nyamuk banyak banget, tahu nggak? Maaf ya Mas Aldi sayang, tadi di jalan keluar kampung aku papasan sama beberapa ibu-ibu pengajian. Mereka ngajakin ngobrol lama banget, aku kan harus tetap jaga image, nggak bisa langsung buru-buru pergi gitu aja, nanti mereka curiga. Ya aku paham, tapi kan kita kan jarang punya waktu berdua begini. Aku kangen banget sama kamu, capek rasanya kalau setiap ketemu harus sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Aku juga kangen Mas, tapi kamu harus mengerti posisiku. Di kampung semua orang melihatku sebagai panutan. Kalau sampai ada 1 orang aja yang lihat kita jalan berduaan, apalagi sampai sedekat ini sebelum ada ikatan, hancur semua reputasi yang aku bangun. Makanya, kapan kamu mau nikahi aku secara resmi? Aku nggak mau ya hubungan rahasia kita ini terus-terusan jadi bom waktu. Sabar dulu ya sayang, kamu kan tahu sendiri tabunganku belum cukup untuk biaya sewa rumah dan modal kita nikah. Yang penting sekarang kita bisa saling menjaga rasa, sering-sering ketemu di tempat sepi begini tanpa ada orang kampungmu yang tahu, itu sudah lebih dari cukup buat aku. Kamu harus janji ya Mas, jangan pernah ceritakan hubungan kita ini ke siapapun. Iya, aku janji kok. Kalau sampai bocor, aku nggak akan pernah dimaafkan oleh warga kampung. Aku taruh kepercayaan tertinggiku di tangan kamu. Iya, kamu percaya aja sama aku. Mbak Weni, Mbak Aminah, kalian berdua udah dengar kabar terbaru belum tentang Sela, anaknya Pak RT itu loh, di sebelah? Hah? Kabar apa Mbak Nabila? Belakangan ini aku jarang lihat Sela keluar rumah sih. Paling cuma ke warung kemarin itu aja yang sempat adu mulut sama Mbak. Astagfirullah, makanya kalian harus lebih waspada menjaga lingkungan kita. Kemarin malam waktu aku baru pulang dari rumah saudara agak larut, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Sela itu dibonceng sama laki-laki asing. Motornya sengaja dimatikan pas dekat gang. Lalu mereka bisik-bisik lama banget. Nggak tahu apa yang mereka lakukan di tempat gelap itu. Dasar perempuan gak benar. Masa sih Mbak Nabila? Tapi setahu aku 2 hari lalu itu sepupunya Sela yang baru datang dari kampung sebelah memang datang mengantar barang ibunya. Apa mungkin laki-laki itu sepupunya ya? Duh, Aminah, kamu ini kok polos atau naif banget sih? Zaman sekarang mana ada hubungan sepupu sampai sedekat dan selarut itu di tempat sepi. Jangan suka memaklumi kemaksiatan, nanti kampung kita kena sialnya. Dari cara berpakaiannya sehari-hari aja yang mengumbar aurat itu, kita sudah bisa tebak bagaimana moral aslinya. Tapi jangan langsung nuduh kayak gitu. Bukannya nuduh, tapi ini fakta. Perempuan kayak Sela itu cuma mengotori nama baik kampung kita dengan dosa-dosanya. Kalian harus ingatkan anak-anak kalian supaya jangan berteman sama dia. Bener juga ya apa yang dibilang Mbak Nabila. Pakaian itu memang mencerminkan kelakuan. Nah, itu kamu tahu emangnya harus seperti itu kan? Kalau luarnya aja nggak dijaga, apalagi dalamnya. Makasih ya Mbak Nabila udah diingetin. Kami jadi bisa lebih waspada menjaga anak-anak kami. Memang sudah kewajibanku untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, Mbak. Ya udah, aku duluan ya, mau ke masjid kampung sebelah, ada pengajian di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak mungkin, ini pasti salah, alatnya pasti rusak. Enggak mungkin 2 garis. Ya Tuhan, ini enggak boleh terjadi, aku pasti salah lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru berapa kali kami melakukannya, kenapa harus sekarang? Kenapa di saat semua orang di kampung ini menyanjungku? Ya Tuhan, mau ditaruh di mana mukaku kalau mereka semua tahu? Semua ceramahku, semua nasihat yang aku lontarkan ke wajah Sela, ke wajah Mbak Weni, ke semua ibu-ibu pengajian, semuanya akan berbalik menyerangku.
Mereka akan meludahi mukaku. Wanita suci bercadar yang selalu bicara tentang kehormatan ternyata berzina sampai hamil sebelum nikah. Enggak boleh. Siapapun enggak ada yang boleh tahu. Aku harus menyembunyikan ini rapat-rapat. Perut ini enggak boleh kelihatan membesar sebelum aku menemukan caranya. Aku harus memaksa Mas Aldi sekarang juga. Nabila, kenapa kamu nyuruhku kesini sore-sore begini? Motorku lagi mogok, malah kamu paksa ketemuan di tempat sepi kayak gini. Kalau ada orang lewat gimana? Persetan dengan orang lewat, Mas. Kamu harus dengarkan aku dulu. Aku positif. Aku garis 2, Mas Aldi. Ini sudah jalan beberapa minggu. Apa? Hamil? Kamu nggak bercanda kan? Kok bisa sih, Nabila? Kamu jangan main-main ya. Urusan begini mah nggak lucu. Apa tampangku sekarang kelihatan seperti orang sedang bercanda, Mas? Sekarang gak usah bahas bagaimana prosesnya. Yang penting sekarang kamu harus cepat nikahi aku. Minggu ini juga kita harus urus ke KUA atau seenggaknya nikah siri dulu. Menikah minggu ini? Kamu gila ya? Kamu pikir menikah itu cuma modal bawa badan? Aku kan sudah berulang kali bilang sama kamu, Nabila, tabunganku belum ada. Kerjaanku aja masih serabutan begini. Buat makan sehari-hari aja mepet banget. Gimana mau biayai kamu dan anak itu nanti? Jangan paksa aku sekarang. Lalu bagaimana dengan nasibku, Mas? Hah? Kamu egois banget sih. Kamu cuma memikirkan uang dan pekerjaanmu, sementara citraku, nama baikku, dan seluruh hidupku di kampung itu sekarang taruhannya. Ya itu kan salah kamu sendiri. Siapa suruh kamu pasang image ketinggian di depan warga? Kenapa jadi aku yang salah? Kamu selalu berlagak paling benar, suka ngurusi moral orang lain, mengkritik pakaian perempuan lain seolah-olah kamu gak punya dosa. Sekarang giliran kena batunya, kamu malah melimpahkan semua kepanikan kamu ke aku. Mas, tega sekali kamu bicara begitu sama aku. Kita melakukannya ini berdua. Dengar ya Nabila, kalau kamu takut dan panik, ya udah pakai aja baju gamis atau mukena yang jauh lebih longgar dari biasanya, biar perutmu nggak kelihatan buncit. Aku nggak bisa terus-terusan nyembunyiin ini, Mas. Untuk sekarang aku nggak bisa menikahi kamu, titik. Mas Aldi, Mas, jangan tinggalin aku, Mas Aldi. Nabila, ini jadwal untuk acara pengajian akbar besok pagi di lapangan kampung. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, saya mau kamu yang memimpin sesi ceramah khusus untuk ibu-ibu dan remaja putri. Saya sengaja memilih kamu karena penyampaian kamu selalu tegas dan menyentuh hati jamaah. Insya Allah Ustadz, terima kasih banyak atas kepercayaan yang besar ini. Ini adalah sebuah amanah yang sangat berat bagi saya, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah, tema besok adalah tentang menjaga kehormatan wanita di era modern. Saya rasa ini sangat cocok dengan kondisi kampung kita belakangan ini, di mana anak-anak muda sudah mulai longgar dalam menjaga pergaulan mereka. Kamu kan paling vokal mengingatkan soal ini. Benar sekali Ustadz, hati saya rasanya miris melihat moral sebagian perempuan di kampung kita sekarang. Contohnya aja itu si Sela, anak Pak RT. Kemarin saya lihat sendiri dia keluar rumah dengan pakaian yang kurang pantas. Bahkan desas-desusnya sudah berani berdua-duaan dengan laki-laki sampai larut malam. Kita nggak boleh membiarkan hal seperti ini dianggap biasa, Ustadz. Nah, justru itu tugasmu besok, Nabila. Berikan mereka tamparan rohani lewat ceramahmu. Ingatkan mereka bahwa kesucian diri itu kalau sudah hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Baik Ustadz, besok saya akan ingatkan para wanita di kampung ini agar selalu menjaga kesuciannya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan tidak menjadi sumber fitnah. Memang harusnya seperti itu.
Iya Ustadz, saya akan pastikan kata-kata saya besok bisa membuat mereka yang suka meremehkan dosa itu sadar dan malu atas kelakuan mereka sendiri. Kalau begitu saya pulang dulu ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminah, coba lihat ini. Ini kan tas kain kecil punya Mbak Nabila yang ketinggalan kemarin malam kan? Dia sempet nyariin ini sebelum pulang. Oh iya benar, itu punyanya Mbak Nabila. Ya udah simpen dulu aja Wen. Nanti sore pas pengajian kan bisa kita kembalikan langsung ke dia. Aduh, copot talinya. Aminah, tunggu dulu. Ini obat apa ya? Kok botolnya ada tulisan vitamin ibu hamil dan penguat kandungan? Oh, masa sih? Salah lihat kali kamu. Mungkin punya saudaranya yang dititipkan ke tas dia. Mbak Nabila kan belum menikah, mana mungkin punya obat begituan. Enggak, Aminah. Lihat ini. Ada surat dari klinik kandungan Sehat Sentosa. Namanya jelas-jelas tertulis di sini Nabila. Terus, astagfirullah, ada carikan kertas kecil lagi di bawahnya. Ini tulisan tangan Aldi, cowok serabutan yang sering nongkrong di ujung gang itu. Nabila, aku belum ada uang untuk nikahi kamu minggu ini. Tolong sembunyikan dulu kandunganmu pakai baju yang longgar. Oh, astagfirullahaladzim. Weni, jadi selama ini Mbak Nabila yang kita agung-agungkan itu hamil di luar nikah dan sama si Aldi pula. Kurang ajar sekali. Jadi selama ini dia berlagak suci, mengkritik anak orang lain, merendahkan saya habis-habisan di warung sayur, padahal dia sendiri menyimpan bangkai sebesar ini. Kita nggak bisa diem aja Weni. Semua orang kampung harus tahu kelakuan asli wanita yang sok paling benar ini. Iya benar, dan kita kasih tahu semua orang pas pengajian. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jagalah anak-anak perempuan kita dengan ketat. Jangan biarkan mereka keluar rumah dengan pakaian ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Kesucian adalah mahkota tertinggi wanita, dan sekali mahkota itu jatuh karena syahwat, maka dia nggak lebih dari seorang wanita kotor. Bu, tolong dibaca kertas itu. Lihat baik-baik siapa wanita yang sedang ceramah di atas panggung itu sebenarnya. Iya Bu, jangan mau dibohongi lagi sama omongan manisnya. Dia mengatai anak orang lain kotor, padahal dia sendiri sedang hamil anak haram. Kayaknya aku telat deh. Tapi kok ibu-ibu mukanya kenapa pada kayak gitu ya? Weni, Aminah, ini pengajian kenapa mukanya pada asem gitu sih? Ada kejadian yang bikin kita semua kaget, Mbak Koko. Sini deh, saya bisikin. Hah? Serius? Iya, saya nggak nyangka banget. Iya, Mbak. Kita juga awalnya nggak nyangka, tapi nggak bisa diam aja. Bisa-bisanya ya kelakuan dia kayak gitu. Ini bisa jadi gosip yang hot nih. Berbisik sambil ngemil, apalagi ngemilnya pakai basreng dan keripik kaca ini. Iya, Mbak, bener. Ini bisa jadi topik yang sangat hot. Ngomong-ngomong, itu basreng dan keripik kaca beli di mana ya? Saya pengen ngemil nih. Iya, belinya di saya lah. Kamu tinggal tap gambarnya di layar, nanti ada keranjang kuningnya. Kenapa ibu-ibu ngeliatin aku kayak gitu ya? Apa jangan-jangan mereka udah tahu? Ibu-ibu mau kemana? Pengajiannya belum selesai loh. Kita semua udah muak dengar kamu, Nabila. Mending sekarang kamu ikut kami ke balai desa.
Mbak Weni, Mbak Aminah, ada apa ya rame-rame begini? Tolong beri jalan sebentar, aku mau ke belakang untuk istirahat. Gak usah buru-buru pergi, Nabila. Hei semuanya, tolong lihat wanita suci yang baru saja turun dari panggung ini. Berdiri dengan angkuh menasehati kita tentang moral, kehormatan, dan kesucian. Padahal diri sendiri menyembunyikan dosa besar. Dia hamil di luar nikah dengan Aldi. Astagfirullahaladzim, Mbak Weni, menjaga lisan itu diperintahkan dalam agama. Tapi saya nggak mempermainkan agama, Nabila. Jangan buat fitnah keji di tempat seperti ini. Apa kamu nggak takut dosa karena sudah menuduhku tanpa bukti? Jaga ya mulut kamu. Ini bukan fitnah, Nabila. Ini bukti otentik dari puskesmas. Kami sudah mengonfirmasinya langsung ke Bu Bidan. Silakan kamu baca sendiri nama yang tertulis di kertas itu. Namamu, Nabila, usia kandungan 3 bulan. Kami juga punya surat dari si Aldi, laki-laki yang sering kamu temui sembunyi-sembunyi. Kamu menyuruh dia cepat menikahimu karena kamu takut perutmu yang buncit itu kelihatan warga kan? Makanya belakangan ini kamu sengaja pakai baju yang super longgar untuk menutupi aibmu itu. Enggak, ini semua palsu. Kalian sengaja menjebakku karena kalian gak suka aku nasihati. Ustadz Maman, tolong saya Ustadz. Mereka semua memfitnah saya. Cukup Nabila, bukti-bukti ini sudah terlalu jelas. Itu semua fitnah Ustadz. Saya nggak menyangka di balik semua kata-kata bijak dan pakaian tertutupmu, kamu menyimpan kebohongan sebesar ini. Kamu sudah menodai kepercayaan kami semua. Kamu selalu merendahkan aku di orang sayur di depan umum. Kamu menghina orang tuaku, seolah-olah aku ini perempuan paling kotor di kampung ini hanya karena cara aku berpakaian. Tapi ternyata apa? Kamu menggunakan cadar ini hanya untuk menjadi topeng, menyembunyikan kelakuanmu yang jauh lebih menjijikan. Kamu munafik, Nabila. Buka aja topengnya, nggak usah berlagak sok suci lagi kamu. Tolong jangan lihat aku. Maafin aku semuanya. Itu Sela, kebetulan sekali dia lewat. Sela, tunggu sebentar Sela, boleh aku bicara sama kamu? Ada apa lagi, Nabila? Ada hal lain yang mau disampaikan atau dikritik dari diriku? Enggak Sela, enggak ada. Aku cuma mau minta maaf. Aku sudah memfitnah kamu, merendahkan kamu, dan menganggap diriku seolah-olah manusia paling suci di dunia ini. Jujur ya Mbak, waktu kejadian itu di balai desa, aku merasa puas karena kebenaran terungkap. Tapi setelah melihat Mbak Nabila dikucilkan seperti sekarang, gak ada lagi warga yang mau menyapa. Rumah selalu sepi, aku juga merasa sedih. Ternyata kesombongan itu memang menghancurkan segalanya ya. Kamu benar Sela, Tuhan sudah memberikan hukuman yang paling adil buat aku. Dia mengambil semua kehormatan palsu yang selama ini aku banggakan dan aku gunakan untuk menjombongkan diri. Sekarang aku tersadar, pakaian dan penampilan luar itu sama sekali nggak ada artinya kalau di dalamnya penuh dengan kemunafikan dan rasa benci kepada sesama. Aku nggak ngerasa lebih baik dari siapapun di kampung ini. Aku nggak pantas menilai moral orang lain. Aku udah maafin kamu, Mbak Nabila, sejak lama kok. Aku nggak mau menyimpan dendam, itu nggak baik untuk hatiku sendiri. Kamu serius maafin saya? Iya, yang udah berlalu biarlah berlalu. Sekarang yang paling penting adalah Mbak fokus menjaga kesehatan kandungan Mbak. Anak itu nggak punya salah apa-apa. Terima kasih banyak ya Sela, kebaikan dan ketulusan hatimu justru membuatku semakin malu. Terima kasih sudah mau memaafkan wanita berdosa ini. Aku berjanji akan membesarkan anak ini dengan kejujuran, gak akan membesarkannya dalam kepura-puraan seperti hidupku yang dulu. Iya Mbak, semoga persalinannya nanti lancar ya. Aku pamit duluan mengantar titipan ibu ke rumah tetangga sebelah. Mari Mbak Nabila. Iya Sela, hati-hati di jalan ya.
Aku sadar meski kehilangan kehormatan palsu, aku sudah menemukan kembali kejujuran dan kerendahan hati yang sesungguhnya.